Halo teman-teman, perkenalkan saya Nining Carlina Lero. Saya dari mahasiswa program studi D3 Keperawatan ND. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kolaborasi, supervisi, dan timbang terima dalam manajemen keperawatan. Baik, yang pertama, pengertian kolaborasi. Menurut Anna, tahun 1992, kolaborasi berhubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien adalah dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi dengan masing-masing, bertanggung jawab pada pekerjaannya. Yang kedua, menurut Virginia Henderson tahun 1991 merupakan kerjasama antar tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dengan pasien dan keluarga untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, menurut Carpenter tahun 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik antara lain. 1. Partisipasi dan tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Yang kedua, partisipan bertanggung jawab dalam memastikan kesuksesan. Yang ketiga, adanya tujuan yang masuk akal. Yang keempat, adanya pendefinisian masalah. Yang kelima, partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. Yang keenam, adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Yang ketujuh, implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. Dan kedelapan, partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Selanjutnya, tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah-masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim, serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien. Manfaat kolaborasi. Manfaat kolaborasi antara lain: 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar tenaga kesehatan yang profesional. Kelima, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional. Selanjutnya, kriteria kolaborasi. Kriteria kolaborasi antara lain: pertama, adanya saling percaya dan menghormati. 2. Saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. 3. Memiliki citra diri positif. Keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan. Keenam, keinginan untuk bernegosiasi. Lanjut, kolaborasi antar tenaga kesehatan. Kolaborasi antar tenaga kesehatan antara lain yaitu dokter umum, perawat, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan pemerhati kesehatan. Selanjutnya, cara membangun dan mempertahankan kolaborasi. Yang pertama, pastikan semua anggota tim bertemu secara berkala
untuk mendiskusikan agenda atau target yang kedepannya. 2. Pastikan semua tim atau tenaga kesehatan terlibat dalam rencana. Ketiga, memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk saling mengenal agar dapat berkontribusi. Keempat, komunikasi yang dilakukan harus rutin. 5. Saling percaya. 6. Saling mendukung dan menghormati. 7. Harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kedepannya. 8. Menghargai setiap pendapat dan kontribusi semua anggota tim atau tenaga kesehatan. Lanjut, model-model kolaborasi. Yang pertama, model individual, antara lain case management, individual care plans, patient-centered medical home, personal health budget. Yang kedua, model kelompok dan penyakit spesifik, antara lain chronic care model, integrated care model for elderly and frail, disease-specific integrated care models. Ketiga, model berbasis populasi, antara lain Kaiser Permanente, Veterans Health Administration, Integrated Care in Biscuit Country. Selanjutnya, prinsip-prinsip kolaborasi tim kesehatan. Pertama, pelayanan yang berpusat pada pasien. Kedua, adanya hubungan antar tenaga kesehatan dengan pasien yang baik. Ketiga, tenaga kesehatan menjadi pemimpin yang efektif. Dan keempat, adanya rasa saling menghormati dan percaya. Kelima, terjadi komunikasi yang jelas dan efektif. 6. Adanya kejelasan peran dan lingkup pelayanan kesehatan. 7. Adanya kejelasan pertanggungjawaban. 8. Adanya perlindungan kesalahan bagi seluruh anggota tim. 9. Adanya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. 10. Adanya penandaan dan pengaturan pembiayaan yang memadai. 11. Sistem pendidikan yang mendukung. 12. Penelitian dan evaluasi. Selanjutnya, mengapa kolaborasi sangat penting? Pertama, kolaborasi penting karena kolaborasi kesehatan mencakup komunikasi antar tenaga medis, antara lain dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya, yang kedua, jika tenaga kesehatan ini tidak dapat berkolaborasi dengan baik, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan efektif. Yang ketiga, jika komunikasi tidak terlaksanakan secara efektif, maka keselamatan pasien akan terancam. Selanjutnya, dasar-dasar kompetensi kolaborasi, antara lain 1. Komunikasi. 2. Respek dan kepercayaan. 3. Memberikan dan menerima feedback. Keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, manajemen konflik. Selanjutnya, keuntungan pelayanan kolaborasi, antara lain pertama, lebih profesional. Kedua, pelayanan lebih terfokus. Ketiga, proses pengambilan keputusan lebih baik. Keempat, setting tujuan lebih bermutu. 5. Menunjang perorganisasian terapeutik lebih baik. 6. Menurunkan lama hari rawat atau loss. 7. Pengembangan interdisciplinary
dependensi profesi, kenyamanan kerja atau lingkungan kondusif. 8. Lebih terintegrasi dan komprehensif. Selanjutnya, supervisi. Pengertian supervisi. Kata supervisi dapat didefinisikan menurut beberapa kategori. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision. Supervisi berarti di atas, sedangkan vision berarti penglihatan atau melihat. Jika diartikan secara bebas, maka supervision dapat pula dimaknai sebagai melihat dari atas. Arti kata supervisi ini tidak bisa dimaknai secara harafiah sebagai kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna mengawasi orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi ke orang yang memiliki jabatan rendah. Supervisi juga merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan kepada ruangan mengatasi berbagai hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruangan dengan mengkaji secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bersama dengan staf keperawatan untuk mencari jalan pemecahannya. Selanjutnya, fungsi supervisi. Manajemen pengelolaan. Fungsi ini bertujuan memastikan bahwa pekerjaan staf yang supervisi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ada, akuntabilitas untuk melaksanakan pekerjaan yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, pembelajaran dan pengembangan. Fungsi ini membantu staf merefleksikan kinerja mereka sendiri, mengidentifikasi proses pembelajaran, kebutuhan pengembangan, dan mengembangkan rencana, atau mengidentifikasi peluang untuk memenuhi peluang tersebut. Yang ketiga, memberi dukungan. Fungsi memberi dukungan dapat membantu staf yang disupervisi untuk meningkatkan peran staf dari waktu ke waktu. Selanjutnya, negosiasi atau memberikan kesempatan. Fungsi ini dapat meningkatkan hubungan antar staf yang disupervisi, tim, organisasi, dan lembaga lain dengan siapa mereka bekerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi. Prinsip pokok supervisi sederhana dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Swarli dan Bahtiar tahun 2009, antara lain, tujuan utama supervisi untuk lebih meningkatkan kinerja bawahan, bukan untuk mencari kesalahan. Sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, sifat supervisi harus edukatif dan suportif, bukan otoriter. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau berkala. Supervisi yang hanya dilakukan sekali bukan supervisi yang baik. Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terjalin kerjasama yang baik antar atasan dan bawahan, terutama pada saat penyelesaian. Yang terakhir, timbang terima. Pengertian timbang terima. Menurut
Nur Salam 2011, definisi timbang terima adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Timbang terima merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum pergantian dinas. Selain laporan antar dinas, dapat disampaikan juga informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan. Timbang terima merupakan sistem kompleks yang didasarkan pada perkembangan sosiologi teknologi dan nilai-nilai yang dimiliki perawat dalam komunikasi. Menurut Australian Medical Association atau AMA 2006, timbang terima merupakan pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan pasien atau kelompok pasien kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen. Tujuan timbang terima. Menurut Nur Salam 2011, tujuan dilaksanakan timbang terima adalah menyiapkan kondisi atau keadaan pasien secara umum, menyiapkan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Lanjut, macam-macam timbang terima. Timbang terima secara verbal Scoville 2010 mencatat bahwa perawat lebih cenderung untuk membahas aspek psikososial keperawatan selama laporan bersama. Rekaman timbang terima Hipconson 2002 mengungkapkan bahwa rekaman timbang terima dapat merusak pentingnya dukungan emosional. Bitset timbang terima menurut Rus 2012 terhadap bitset timbang terima di antaranya adalah 1. Persiapan pasien dan informasi. Kedua, timbang terima berupa pelaporan, pengenalan staf masuk, pengamatan, dan penjelasan kepada pasien. Ketiga, timbang terima selesai, maka tulis di buku catatan pasien. Timbulnya timbang terima secara tertulis Scoville 2010, timbang terima tertulis diperkirakan dapat mendorong pendekatan yang lebih formal. Terima kasih dari saya. Sekian, sampai jumpa.